Cara Cubai dan ayahnya berhubungan sangat mirip dengan kehidupanku sebelumnya. Tapi ini adalah urusan keluarga orang lain, jadi sebaiknya aku tidak ikut campur. Belum cukup melihat, sudah waktunya untuk mengambil hadiahku kan? Astaga, kenapa aku bisa merasakan niat membunuh di wajah tanpa ekspresi fusihan? Dengarkan aku bahkan tidak tahu hal tentang Cubai yang datang mencariku. Jadi aku bahkan tidak tahu kenapa dia mencariku. Fusihan, kamu harus percaya padaku. Tentu saja aku percaya padamu, tapi dalam hidup ini kamu hanya boleh mencintaiku seorang. Tetaplah di sisiku dan jangan menyesalinya. Apa ini masih perlu kamu bilang? Aku akan naik dan mengambil topimu. Astaga, apa yang harus dilakukan jika pacar terlalu keren? Butuh jawaban mendesak. Jantungku sudah mau melompat keluar. Selama aku tidak ada, apakah kamu ada masalah dengan perusahaan? Ah, tidak ada masalah. Paling tidak aku masih ada kakak sepupu. Kamu jangan khawatir, hehe. Heh, turun salju? Setahun berlalu begitu cepat? Pada saat ini, di kehidupan sebelumnya, ibu masih dalam kondisi kritis. Aku masih naifnya berpikir bahwa ini pasti mimpi. Nona, di sini adalah UGD dan kamu tidak boleh masuk. Hanya ada neraka tak berujung yang menungguku. Sejak hari ibu meninggal, sepertinya aku telah kehabisan kekuatan terakhirku dan hanya bisa bertahan dalam keputusasaan. Tidak, aku tidak bisa terburu-buru. Sekarang Yun Yiming dikeluarkan tanpa membawa harta. Dan sepertinya tidak banyak berpengaruh pada ibu dan anak Yun Xintian karena mereka masih memiliki Linze sebagai pendukung mereka. Aku harus memikirkan cara untuk membuat hubungan antara Linze dan Yun Xintian rusak. Li Fan, aku ingin kamu pergi menyelidiki seseorang. Jika duduk di sini seharusnya bisa melihat dengan jelas. Jika aku tidak salah ingat kejadian di kehidupan masa lalu, maka sekarang waktunya seharusnya kurang lebih sama. Hei, lihat, di sana ada orang tua yang jatuh ke tanah. Ternyata benar. Apa perlu membantunya? Kamu bodoh ya, bukankah tidak sedikit orang tua yang suka melakukan kecelakaan terencana akhir-akhir ini? Uh, uh. Semuanya minggir. Jika kalian tidak ingin menyelamatkan orang, tolong bantu telepon ambulan. Apa kalian semua di sini hanya untuk melihat keramaian? Pak tua, temanku juga memiliki penyakit yang sama denganmu. Situasinya sekarang mendesak. Jika kamu percaya padaku, minum obat ini dulu. Ambulan akan segera datang. Baiklah. Beberapa hari ini, penyelidikan Li Fan akhirnya ada hasilnya. Orang tua ini ternyata adalah ayah dari bos asosiasi barang antik di ibu kota Di. Dia juga merupakan pelukis kelas dunia, Guo Hesong, Tuan Guo. Dalam kehidupan sebelumnya, aku juga tidak sengaja menyelamatkannya. Tapi sayangnya, saat itu aku tenggelam dalam kesedihan karena kehilangan ibu dan tidak terlalu banyak berpikir. Kemudian aku hanya mendengar sedikit di TV bahwa pria berstatus tinggi itu tiba-tiba jatuh ke tanah karena serangan jantung. Nona kecil, aku bahkan tidak tahu bagaimana harus berterima kasih padamu. Hari ini aku memang lupa membawa obatku. Bukan masalah besar. Kak Linze, lihat, bukankah itu kakak? Aku benar-benar takut. Xintian, jangan takut. Aku ada di sini, tidak ada yang berani menindasmu. Setelah Yun Yiming keluar tanpa membawa harta, pasti tidak ada uang tambahan untuk dinikmati Jiang Xionye dan Yun Xintian. Ibu Linze menyukai kaligrafi dan melukis. Dia juga merupakan orang yang boros. Yun Xintian, wanita ini pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk menyenangkan Ibu Linze agar bisa masuk ke dalam keluarga Lin. Jika aku punya cara yang tepat. Tadi aku sedang terburu-buru dan tidak menyadarinya. Sekarang kulihat jangan-jangan kamu adalah Guo Hesong, Tuan Guo, pemilik Papilium Ruya. Aku tahu kamu hampir tidak pernah muncul, tapi aku merasa beruntung melihat wawancaramu dalam wawancara barang antik. Hahaha, itu pertama kali bagiku selama lebih dari 20 tahun mengikuti sebuah acara. Ternyata nona kecil memiliki ingatan yang begitu baik ya.
Guo Hesong? Ternyata dia adalah pelukis tak tertandingi Guo Hesong yang dikenal sebagai pelukis terbaik. Dia terlihat sangat sederhana, tidak heran aku tidak mengenalnya. Perempuan jalang ini, aku belum perhitungan dengannya mengenai masalah ayah yang dikeluarkan tanpa membawa harta. Sekarang dia mengenal seorang yang luar biasa. Kenapa dia selalu sangat beruntung? Ish. Nona kecil, kamu tidak hanya mengenalku, tapi kamu telah menyelamatkan hidupku. Sebagai orang tua yang malang, bisa dibilang kita dipertemukan oleh takdir. Aku ingin mengundangmu dengan sangat tulus ke Papulium Ruya untuk bertamu. Ini juga sebuah kehormatan untukku. Kalau begitu, aku tidak akan sungkan lagi. Jangan lupa di like dan di subscribe. Kakek Guo, apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Tadi melihat saja aku sudah merasa panik, tapi untungnya kakakku menyelamatkanmu tepat waktu. Hatiku akhirnya merasa lega. Oh, jadi kamu adik perempuan Nona itu? Terima kasih atas perhatiannya. Hahaha, kalau begitu kalian datang bersama saja. Oh, benarkah? Terima kasih banyak. Ini adalah awal yang baik. Yun Xintian benar-benar tidak bisa melepaskan kesempatan yang begitu besar. Jika Tuan Guo yang mengundangnya juga bisa menghilangkan keraguannya. Ini jangan-jangan lukisan 9 bangau menyambut musim semi yang asli. Ah, aku sangat beruntung hari ini. Tuan Guo, kamu pasti telah mengalami hal yang menyenangkan hari ini. Lukisan ini, bahkan ketika Tuan Mo, pemilik Qian Ji Fang, memohon, kamu tidak menunjukkan padanya. Di kehidupan sebelumnya, untuk menyenangkan orang tua Linze, aku sengaja belajar keterampilan identifikasi lukisan Cina selama setahun. Lukisan ini dilukis penuh dengan tinta dan menggunakan teknik yang luar biasa. Bahkan, orang yang tidak tahu bagaimana menghargainya juga dapat melihat bahwa ini adalah sebuah karya yang luar biasa. Terima kasih atas rasa suka semuanya, tapi hari ini aku akan memberikan lukisan ini kepada seseorang yang ditakdirkan. Apa? Siapa itu? Ya Tuhan, apakah benar-benar diberikan? Nona kecil, aku tidak pernah memamerkan lukisan ini di depan umum. Hari ini di tempat yang tepat dan waktu yang tepat, kamu adalah satu-satunya orang yang ditakdirkan untuk itu. Sebagai ucapan terima kasih, aku akan memberikannya padamu. Tuan Guo terlalu serius. Aku memang sangat suka lukisan ini, tapi aku akan tetap bertransaksi dengan harga pasar tertinggi untuk barang antik. Tunggu sebentar. Tuan Guo, aku adalah Linze, putra dari Lin Ye, grup Lin. Tuan mungkin belum pernah mendengar tentang aku, tapi ayahku sangat menyukai pekerjaan pribadimu. Bisakah Tuan melakukan transaksi lukisan ini denganku hari ini demi ayahku? Akhirnya tidak bisa menahan diri. Aku tidak tertarik untuk mengetahui siapa ayahmu. Kamu terang-terangan merebut harga di sini sebelum tamuku pergi. Aku sudah memberikan lukisan ini kepada nona kecil ini. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat meminta padanya. Tuan Guo, jangan tertipu oleh wanita ini. Perilakunya tidak baik, dia tidak hanya mencelakai ayahnya sendiri, bahkan adik perempuannya sendiri juga tidak luput darinya. Tuan harus diam. Ada begitu banyak orang yang menonton, tapi nona kecil ini yang bergegas maju dan menolongku. Apakah maksudmu orang yang menyelamatkanku adalah penjahat, tak tahu malu seperti yang kamu katakan? Bukan, maksudku... Mataku tidak buta sampai ke titik itu. Huai Feng, setelah membantu nona itu menangani transaksi, umumkan di internet mulai sekarang. Selama itu adalah grup Lin yang ada di ibu kota karya-karyaku tidak akan dijual antar tamu. Baik, Tuan Besar. Tuan Guo, Tuan salah paham. Aku tidak bermaksud begitu. Sepertinya aku sudah bertaruh dengan benar. Guo Hesong di kehidupan sebelumnya adalah orang yang penyendiri dan mandiri. Dia lebih suka memberikan lukisannya kepada orang yang miskin, yang anggun dan mulia daripada menjual kepada pedagang yang sombong. Meski begitu, para pejabat tinggi itu akan tetap datang berduyun-duyun untuk melihat karya-karyanya. Dasar Linze idiot, tentu saja tidak akan mendapatkan hasil yang baik ketika dia mempermalukan Tuan Guo di depan begitu banyak orang.
Kakak, aku menggantikan kakak Lindsay minta maaf padamu. Aku yang ingin lukisan ini. Dia juga hanya panik sesaat demi aku. Jika kamu ingin membalas dendam, balaslah padaku. Jangan sakiti kakak Lindsay. Balas dendam? Sepertinya aku tidak mengatakan sepatah kata pun terhadapmu selama kejadian kan? Yun Chintian, kalau mau salahkan, maka salahkan kakak Lindsaymu. Dia sendiri yang bodoh, bahkan tidak tahu ada kata-kata yang seharusnya tidak boleh diucapkan. Aku tidak akan berbicara omong kosong denganmu lagi, karena Tuan Guo mengatakan bahwa lukisan ini akan diberikan padaku. Kamu hanya dapat membelinya dariku jika kamu memang menginginkannya. Pikirkan baik-baik. Dasar wanita jalang ini, jika aku ingin masuk sebagai nyonya muda grup Lin dengan kuku, lukisan pribadi karya Guo Hesong merupakan barang yang harus kudapatkan. Tapi sekarang kakak Lindsay telah menyinggung Guo Hesong karena wanita jalang ini. Lukisan terakhir malah ada di tangannya. Tidak, demi kehidupanku yang stabil, aku harus mendapatkan lukisan ini. Yun Xintian benar-benar memiliki cara. Harga pasar lukisan Guo Hesong adalah sekitar 2 miliar. Dia benar-benar dapat mengeluarkan 20 miliar untuk membelinya. Tidak mungkin bagi Yun Yiming untuk memberinya begitu banyak uang setelah keluar tanpa membawa harta. Kemungkinan besar Lindsay yang memberinya. Namun, setelah hari ini sulit untuk dipastikan apakah dia bisa menjadi menantu grup Lin atau tidak. Sungguh lelah. Aneh, kenapa aku tiba-tiba memikirkan Fuzihan di saat seperti ini? Orang ini, cepatlah kembali.